Saya menghormati hadirat Tuhan. Sebelumnya saya mau menyapa Bapak Ibu. Shalom. Shalom semua. Saya percaya kabar kita pada hari ini luar biasa. Amin. Diberkati selalu. Baik Bapak Ibu, kembali kita bertemu pada hari ini, Minggu tanggal 23 Juni 2024. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan, kita bisa kembali berkumpul, kembali beribadah, menyembah dan memuji Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau masuk hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang boleh kita rasakan sampai dengan hari ini. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kembali kami hadir Tuhan. Kembali kami berkumpul Bapa pada pagi hari ini Tuhan. Kami membawa hati kami Bapa, membawa ucapan syukur kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Terima kasih buat kekuatan yang daripadamu Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Haleluya. Mari bawa ucapan syukur kehadiran Tuhan kehadapannya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengundang Kau hadir Tuhan. Kami mengundang hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Semua karena anugerah-Mu. Haleluya. Ini kami Tuhan. Ini kami Yesus. Haleluya. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami percaya Tuhan semua rancangan-Mu indah untuk setiap kami Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu diangkat pujian ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Lebih lagi katakan apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal, dalam segala hal yang terjadi, Tuhan Yesus baik. Sembahkan, lebih lagi katakan apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi,
membawa Tuhan pujian, penyembahan, dan ucapan syukur kami pada pagi hari ini Bapa. Ini kami setiap anak-anak-Mu Bapa, setiap sidang jemaat-Mu yang boleh hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau Tuhan mengurapi kami Bapa, Tuhan memberkati kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, layakan kami Bapa, agar setiap ucapan syukur, pujian, penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus buat kekuatan, buat kasih anugerah-Mu yang boleh kami rasakan sampai dengan saat ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan kau ambil alih Tuhan ibadah kami Bapak pada pagi hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya Tuhan memberkati Bapak. Tuhan memberkati ibadah kami Tuhan. Tuhan berikan cuaca yang cerah ya Bapak. Tuhan berkati lingkungan kami kiri kanan depan belakang ya Tuhan. Tuhan berkati setiap kami yang boleh ambil bagian pada pagi hari ini. Tuhan berkati sidang jemaat-Mu yang boleh hadir pada pagi hari ini Tuhan. Apapun keadaan mereka saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Tuhan telah pulihkan, Tuhan sembuhkan yang sakit, Tuhan memberkati setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Begitu juga Tuhan hamba-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari. Tuhan memberkati hamba-Mu Tuhan lebih lagi Bapa. Biarlah Bapa, firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, bisa menjadi kekuatan untuk setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap dipulihkan, kami siap diberkati Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom Ibu. Terima kasih boleh hadir pada pagi hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Baik, kita akan memuji nama Tuhan. Siap untuk memuji nama Tuhan? Siap bersukacita? Haleluya. Kita mau masuk ke dalam Tuhan dengan ucapan syukur kita. Memasuki bangga dengan hati bersyukur, harapannya dengan pujian. Lebih semangat lagi, memasuki gerbangnya. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, harapannya dengan pujian. Dapat Tuhan ini harinya Tuhan. Haleluya. Hadiranku, hadiranku, bersuka cita hadiranku.
Yesus biarkanku bersuka cita. Lebih lagi ku bersuka cita biarkanku bersuka cita. Haleluya. Kita mengatakan Tuhan Allah kita berkata. Tuhan Allah kita berkata. Akan Dia berkata. Tuhan Allah kita berkata. Akan Dia berkata. Kita berkata. Tuhan Allah kita berkata. Akan Dia berkata. Tuhan Allah kita berkata. Akan Dia berkata. Bila Allah hadir di tengah kita, matanya mengalir dengan dahsyatnya kuasa. Ada kuasa dalam Dia, berdirilah bergerak di jiwa. Ada kuasa dalam Dia, yang sanggup memberikan kata-kata. Ada kuasa dalam Dia, berdirilah bergerak di jiwa. Ada kuasa dalam Dia, yang sanggup memberikan kata-kata. Semua diri kita katakan Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita berkarya di atas Dia berwarna. Tuhan Allah kita berkarya di atas Dia berwarna. Bila Allah tengah kita matanya mengalir. Tengah kita matanya mengalir. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Kita akan memberikan korban persembahan kita. Sebelumnya kita mensatukan hati kita mau berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Allah yang berada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, kami sudah memuji, Tuhan bersorak-sorai ya Tuhan, bersuka cita di tempat ini ya Tuhan. Kalau kami hadir ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, bukan suatu kebetulan ya Tuhan, tetapi memang Engkau yang menginginkan kami ya Tuhan ada di tempat ini ya Tuhan. Bapak, sebentar lagi kami akan menyerahkan korban syukur kami ya Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh memberkati ya Tuhan persembahan kami ya Tuhan, yang akan kami berikan masing-masing ya Tuhan. Ini ya Tuhan, korban persembahan kami ya Tuhan, layakan kami ya Tuhan untuk memberikannya kepadamu ya Tuhan. Dan berkati untuk tangan-tangan yang memberikan ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, Kau akan melipat gandakannya ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Inilah ya Tuhan persembahan kami siap untuk memberikan yang terbaik. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Sambil kita menjalankan korban persembahan, kita angkat pujianku masuk ke gerbang. Suci gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka cita dihadirankanku. Hadirankanku, hadirankanku, ku bersuka cita hadirankanku.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyaksikan kesaksian pujian dari anak-anak sekolah minggu. Lagunya Matahari Bersinar Terang ya. Sebagian tahu suaranya tahu. Ini ya. Itu gerakan Kanova ya. Sebagian tahu. Siapa yang bisa dijelaskan? Siap. Tahu suaranya keluar. Terima kasih untuk adik-adik sekolah minggu kita. Suruhnya pelan-pelan ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Itulah tadi persembahan dari anak-anak sekolah minggu kita. Baik Bapak Ibu, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari saya mengundang Bapak Ibu untuk kita lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita
Kita membuka hati kita untuk kita menerima berkat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh hamba-Nya Ibu Winda. Mari Bapak Ibu, ambil sikap yang tenang, rasakan hadirat Tuhan, hormati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan, kami boleh ada pada pagi hari ini. Kami sudah memuji Engkau Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus, dan sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami mau Tuhan siapkan hati kami Tuhan, biarlah setiap firman yang boleh kami dengarkan Bapa bisa menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Dapat kami lakukan dalam kehidupan kami, bukan hanya jadi pendengar Tuhan, tapi kami bisa menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya, kami mau mengikuti Engkau Tuhan, kami mau mengikuti jejak-Mu Tuhan, kami mengiring Engkau lebih lagi Bapa. Ini kerinduan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Berkurang, Yesus makin bertambah. Pengikut Yesus itulah hati. Lepas semua hati Yesus makin bertambah. Ini kesusahan hati kami Tuhan, kami mau mengikuti
Haleluya. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami mau mengiring Tuhan. Kami mau mengikut Tuhan. Karena kami tahu Tuhan tidak ada kesukaan dalam hidup kami. Kecuali kami mengenal Engkau lebih dalam lagi. Engkau melihat setiap puji-pujian kami. Engkau melihat setiap penyembahan kami Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan saat ini tidak sia-sia. Tapi semuanya boleh menyukakan hati Tuhan.
Dan saat ini Tuhan, kami mau belajar duduk diam untuk kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu firman itu yang menuntun kami. Firman itu yang selalu Tuhan menuntun jalan kehidupan kami. Menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Sehingga pada saat kami lemah, pada saat kami sakit, pada saat kami sedang membutuhkan Tuhan, firman itu yang mampu menguatkan kami. Karena ada Roh Allah yang hidup di dalam firman itu. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah bagi kami, hamba-Mu yang tidak ada apa-apa ini, urapi dengan kuasa-Mu. Sehingga bukan dengan kepintaran akal budi hamba-Mu, tapi kuasa-Mu, Roh Kudus yang berfirman pada pagi ini. Sehingga kami dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, berikan kami hati yang terbaik untuk mempersiapkan, respon yang terbaik untuk mempersiapkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Saya persilakan dulu. Aduh, luar biasa sekali. Saya katakan luar biasa banget. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang luar biasa, Ibu Gembala juga yang luar biasa di tempat ini untuk kepercayaannya Pak. Saya boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian di sini ya. Sebenarnya saya udah lama pengen ke sini, cuma nggak diundang-undang Bapak Ibu. Benar. Ini saya diundang di sini karena permintaan saya, asal Bapak Ibu tahu. Iya, sombongnya minta ampun Bapak Gembala tempat ini. Kurang apa lah saya Bapak Ibu ya? Benar. Sampai saya bilang sama Ibu Gembala saya yang di sana, kebetulan saya dari GBI Rawalumbu, saya bilang ini, Bu Bose, saya udah kenal Pak Ayub lama, saya dengar lama banget. Bahkan saya pernah satu dulu sama Ibu Gembala. Tapi kenapa lah saya nggak pernah diundang? Apalah saya salah itu ya. Terus kata nanti saya bilang sama Pak Ayub katanya. Wah iya, tunggu tanggal mainnya di Pak Ayub nih. Saya bilang gitu ya. Nah tiba-tiba Bapak Ayub mengundang saya. Tadinya saya mau gengsi Bapak Ibu, benar. Saya mau bilang, Bu bisa nggak? Nggak bisa. Kan main gituin, iya kan? Saya bilang tunggu balasan saya nih. Ya udah berapa tahun Bapak di sini Pak? 3 tahun Bapak Ibu, 3 tahun kami bersama. Baru ini kali saya di sini. Aduh, saya bilang, sampai saya bilang Cikarang itu kayak apa sih yang Pak Ayub? Karena saya lihat, saya dengar, wah gerejanya Pak Ayub itu perkembangannya luar biasa, gini-gini, wah segala macam. Bohong lah, segitu ya. Karena saya nggak pernah lihat tuh. Tapi puji Tuhan, ini semua karena rencana Tuhan, amin. Haleluya. Ya, perkenalkan diri dulu, kata pepatah, tidak kenal maka tidak sayang ya. Siapa tahu kalau Bapak Ibu udah kenal saya, kita ketemu di Rawalumbu langsung bilang, Bu kita makan yuk. Enak banget itu kan. Kalau nggak kenal kan cuek Bapak Ibu, benar nggak? Iya kan? Iya ya. Nama saya Winda ya. Saya dari Bekasi juga, masih dari lingkungan sini lah, nggak jauh. Cuma tadi luar biasa kesininya agak jauh dikit gitu. Saya mempunyai satu orang suami yang gagah banget, lebih gagah dari Pak Ayub. Nah, luar biasa, ganteng, lebih ganteng dari Pak Ayub. Ya, suami saya bernama Pak Herman, berdiri Pak. Ya kan, wah, ini artis Korea pun kalah, ya kan? Ih, kalah, siapa luceng yang lecongan sekarang kalah lah pokoknya ya. Namanya Herman, cukup Herman, nama Jawa. Ya, saya punya 3 orang putri ya. Badannya gede-gede sama seperti saya. Yang pertama 18 tahun, yang kedua 14 tahun, yang ketiga mau 6 tahun. Coba diri nak. Nih, putri saya gede-gede, sama kayak mau bapaknya. Wah. Ya, luar biasa ya. Itu perkenalan saya. Semoga Bapak Ibu nggak bosan dengan saya. Amin. Kalau bosan nanti saya marahin Bapak Gembalanya. Ya, kita buka saja langsung di dalam Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal yang ke-10, kita akan baca dulu ayat firman Tuhan. Ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-42. Sudah ada dapat Bapak Ibu? Maaf Pak Gembala, saya mau tanya, di sini mayoritas suku mana ya? Oh, suku Batak. Yakin Pak suku Batak. Tapi kok suaranya kalah sama saya jawab Pak. Saya bilang sudah dapat Bapak Ibu. Gak ada suaranya Pak. Ini Bataknya Batak KTP, Batak asli atau Batak apa nih? Suara saya kalau nggak pakai mic juga bisa Bapak Ibu. Jangan kalah ya. Saya berada di kalangan orang Batak lama banget. Sampai orang bilang saya bukan orang Jawa. Bukan orang apa, saya orang Batak katanya. Makanya saya dikasih marga. Marga saya Cinaga. Ya. Puji Tuhan, sudah dapat Bapak Ibu?
loyo nggak apa-apa. Ya, kita baca, nanti saya baca ayat yang genap. Bapak Ibu sekalian, saya minta dengan hormat baca ayat ganjil ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Marta dan Maria. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli padaku? Tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Amin. Puji Tuhan. Seperti yang sudah saya berikan kepada Bapak Gembala, tema kita pada saat ini adalah prioritas sebuah pilihan. Ya, ayat nasnya ada di ayat 42. Bapak Ibu, kadangkala di dalam kehidupan kita ada pilihan, betul gak? Ya kan? Kita mau cari suami pun ibu-ibu milih. Ya kan? Bu Gembala juga di sini kalau mencari suami milih kan Bu? Nggak sembarang ngambil payung di pasar kan Bu? Enggak ya. Kita milih, kita cermati supaya pilihan kita itu tidak salah ya. Supaya apa yang kita pilih kita tidak menyesal ya. Seperti yang saya milih suami saya nggak nyesel saya. Enggak. Mungkin suami saya juga nyesel milih saya juga nggak tahu. Kok dulu kecil sekarang gede gitu. Dulu kecil sekarang gede gitu kan. Kok dulunya langsing sekarang jadi begini gitu kan. Salah dia yang merusak hidup saya. Wah, ibunya semangat banget. Betul ya Bu? Mana ibu yang ketawa gini? Oh benar ibu ya Bu? Sama badan kita Bu. Ya kan? Kadang-kadang suami ini nggak tahu ya. Badan gede banget sih. Lah hati saya, lu yang rusak begini. Ya kan? Jadi ini begini. Siapa suruh kasih makan banyak. Betul kan? Ya kan? Siapa suruh nyari duit susah-susah buat siapa? Buat saya lah. Gitu kan? Kadang-kadang pilihan itu harus ditentukan dengan yang sebenar-benarnya. Supaya apa? Supaya tidak ada penyesalan di kemudian harinya. Ya, nah Bapak Ibu kita melihat kisah Marta ya. Kita lihat pada saat Yesus sedang berjalan di sebuah kampung, dia singgah di sebuah rumah yang bernama rumah Marta. Ya, nah pada saat dia singgah di situ, Yesus datang. Marta sibuknya luar biasa kita lihat. Dia kesana kemari, dia berusaha mempersiapkan segala sesuatu untuk Yesus. Ya kan? Nah seperti halnya kita, kalau kita ada tamu pasti mempersiapkan segala sesuatu. Kayak Pak Ayub nih hari ini ya kan, mempersiapkan pasti ada B2, ya kan? Ya kan? Ada B2 panggang, sangsang, apalah itu nggak ngerti lah, nyangsrang, apalah itulah pokoknya ya. Pasti mempersiapkan segala sesuatu ya, minuman segala. Kita berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk tamu kita. Sedangkan kita lihat Maria hanya duduk diam. Saya tanya Bapak Ibu, salah nggak tindakan Marta? Kagak ada yang mau jawab, Pak Gam. Cemana ini? Salah nggak Bapak Ibu? Ini ragu-ragu banget ini Pak Gam. Ini yang salah saya apa di sini jemaat di sini? Coba yang tegas, keluarkan orang Batakmu. Salah nggak? Enggak, ya kan? Dia tidak salah. Apa yang Marta lakukan tidak salah. Karena apa? Karena dia ingin memberikan pelayanan yang terbaik buat Yesus. Tapi pada saat dia melayani, timbullah dia bersungut-sungut. Di sini dikatakan Tuhan, tidakkah engkau tahu bahwa tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Bapak Ibu, di sini kita melihat pada saat kita melayani dengan kekuatan kita, dengan pola pikir kita, dengan cara kita sendiri, tanpa kita meminta petunjuk Tuhan, kehendak Tuhan, akan timbul persungutan. Betul gak? Akan timbul perselisihan, akan timbul iri hati. Ya, misalkan Bapak Ibu pelayan di tempat ini, wah saya mau menampilkan supaya Bapak Gembala sini melihat saya rajin, melihat saya penuh urapan, dengan semaksimal, dengan berupaya sedemikian rupa, tanpa Bapak Ibu bertanya kepada Tuhan, itu diperkenan di hadapan Tuhan. Pasti Bapak Ibu bilang, Pak Gembala, saya udah capek. Tiap hari ada di gereja nyapu, ngepel, berdoa, tapi kok si Anu begitu-begitu, tapi kok Pak Gembala kayaknya lebih condong ke dia. Timbul perselisihan nih Pak Gembala. Hati-hati Pak, jangan Bapak kira jadi gembala itu enak Pak. Penuh cucuran air mata, derayan air mata. Benar nggak Pak Ayub?
Buat makan lihat badannya kurus kan? Kamu jadi gembala di sini. Ya, penuh ya kan? Penuh pergumulan. Makanya badannya kurus. Ya kan? Penuh air mata. Jangan dikira jadi gembala itu enak Bapak Ibu. Wah, jadi gembala nih dihormati. Enggak. Ya, enggak. Banyak pergumulannya, ya. Banyak harus ada hikmat-hikmat di menghadapi jemaat-jemaat yang rewel-rewel. Oh, di sini nggak ada saya rasa ya. Nggak ada yang rewel, ya. Kadang-kala Bapak Gembala begini salah, mihak sini salah, ini salah. Jadi bingung ya. Jangan sampai Bapak Gembala lebih kurus dari ini, jangan. Ya, kita harus sama-sama membantu melayani ya. Nah, di sini katakan kita lanjut. Pada saat kita saya katakan melayani dengan pola pikir kita, dengan cara kita akan timbul perselisihan, iri hati, dengki, bersungut-sungut. Makanya pada saat kita melayani, kita tanya Tuhan. Amin. Kita tanya Tuhan ya. Jangan kita merasa bahwa wah diri kita hebat, diri kita mampu. Tapi coba kita lihat Maria. Dia dengan duduk diam. Kalau dilihat kasat mata, aduh Maria enak banget ya. Cuma duduk di kaki Tuhan dengerin Tuhan ngomong ya. Tapi itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, kita jangan banyak berkata-kata. Ya, melayani Tuhan gak usah banyak berkata-kata ya. Ibu-ibu jangan marepet ibu. Ya, nanti jadi lapet semuanya itu. Ya, tapi kita duduk diam dengerin apa mau Tuhan dalam hidup kita. Amin. Apa mau rencana Tuhan dalam hidup kita ya. Saya yakin udah percaya gereja ini gede. Ini udah panas banget Pak Ayub. Ini harus dijebol Pak Ayub, benar. Aduh, benar. Tadi saya mau lompat, saya nggak sanggup saya lompat. Saya mau lompat pujian. Saya kalau pujian itu senengnya lompat-lompat. Tapi kaki saya kepentok itu meja itu. Aduh, saya bilang, ini meja benar. Ini meja, angkat aja ini meja gitu ya. Ya kan? Kita kalau muji itu harus sukacita, sorak-sorai. Jangan loyo-loyo ya. Ya kan? Nah, ini harus jebol Pak Ayub ya, jebol. Tapi ingat, jangan bilang Pak Gembala yang di pusat. Nanti dibilang lagi, itu Bu Winda khotbah suruh jebol saya. Bilang sama Bapak kita di surga ya. Jebol aja, udah nggak nampung, ini panas sudah kan. Ini kipas banyak juga nggak mampu ya. Nah, kalau kita begini berarti nanti kita batasi jemaat Pak. Ya kan? Kalau saya misalkan di luar di jemaat, ya bangkunya nggak ada, keluar lagi Pak. Ya, tapi kalau dilihat, wah bangkunya masih banyak, masuklah itu, tapi dengan syarat ibu-ibu di sini juga harus bawa jiwa. Jangan bangku dibiarkan kosong ya. Jangan cuma ini mah tugas Pak Gembala. Enggak tugas Pak Gembala. Pak Gembala suruh duduk diam aja, berdoa aja Pak ya. Kok nggak mau Pak. Makanya dikasih tugas begini nggak mau Pak. Ya, coba kalau bilang, hai Bapak Ibu, habis ini kita makan sasang, amin. Keras Pak. Bahaya ini. Gila membawa jiwa langsung. Gila makan sasang, amin. Waduh Bapak Ibu ya. Cari saya ini. Maaf ya Pak kalau saya banyak meluncur Pak. Beginilah saya Pak. Saya nggak kuat banget kalau lagi khotbah itu dengar mata begini. Itu nggak kuat langsung gemetar tubuh saya semua ya. Kayaknya saya mau dimakan. Apalagi sini orang Batak semua. Aduh, saya nggak kuat. Jadi harus ada lucon-lucon ya. Amin. Jangan kapok Bapak Ibu. Amin. Amin. Tapi ngomong-ngomong di sini ibu-ibu ada yang mau suami gak? Ada. Siapa yang sih mau suami istri? Karena saya lihat bapaknya dikit banget ini. Ibu suaminya mana Bu? Jangan ketukar Bu. Lihat pandangan suaminya Bu. Jangan ketukar. Jangan ibu nunjuk yang depan ya Bu. Karena banyak ibu-ibu nih bapak-bapaknya pada kerja atau gimana nih? Pada bekerja keras ya. Aduh, oke lah. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu di sini firman Tuhan, saya beri tema prioritas sebuah pilihan. Kita melihat mengapa kita harus menentukan, memprioritaskan pilihan yang terbaik yang mana yang harus kita lakukan. Seperti perbedaan dengan Marta dan Maria, ada dua pilihan ya. Yang satu sibuk melayani segala dengan kekuatannya, yang satu duduk diam bersandar di kaki Tuhan. Tapi kita melihat Tuhan lebih cenderung kepada Maria. Kenapa Tuhan lebih cenderung kepada Maria? Karena Maria mengutamakan hubungan pribadinya dengan Tuhan. Dia mengutamakan, memprioritaskan mendengar suara Tuhan. Nah, kenapa kita harus memprioritaskan hubungan pribadi dengan Tuhan? Kadang-kadang kita berkata, aku sudah di gereja dari Senin sampai Jumat. Aku sudah ngikuti kul dari Senin sampai Jumat. Mungkin aku sudah nginep di gereja. Ya, apakah itu belum cukup hubungan kita dengan Tuhan? Saya katakan itu belum cukup. Amin. Kalau hubungan pribadi berarti ada sesuatu yang spesial antara kita dengan Allah. Betul? Saya hubungan pribadi dengan suami saya. Tiap hari kita harus ketemu, benar nggak? Ya kan? Dengan suami, kecuali suami yang di luar kota atau di mana, nggak tiap hari. Tapi kalau kita punya suami kayak Ibu Gembala dengan Bapak, tiap hari ketemu. Kalau nggak ketemu kangen banget, itu nggak Pak Ayu?
Iya, walaupun saya begini kalau nggak ada dia pulang kerja nggak ada, mana mami, mama, iya, padahal biasa mama agak gaya-gayaan dikit, mana mami tut saya bilang. Ya, ada buat tiap hari ketemu, ada kedekatan ya, hubungan pribadi itu ada kedekatan supaya apa? Yang pertama adalah supaya kita melekat kepada Tuhan, supaya kita dekat sama Tuhan, supaya kita nempel kepada Tuhan. Kita melayani Tuhan bukan berarti kita sudah mempunyai hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Hubungan pribadi ada apa? Jam-jam doa kita bersama dengan Tuhan. Kalau kita mempunyai hubungan pribadi dekat dengan Tuhan, kita akan tahu apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Apa sih maunya Tuhan dalam hidup kita. Kayak saya dengan suami saya dekat ya. Bau ketek suami saya tahu. Ya benar nggak? Iya kan? Benar kan? Bau aromanya saya tahu. Makanan kesukaan suami saya tahu apa. Yang nggak disukai suami saya tahu apa. Karena apa? Tiap hari kita bertemu, ngobrol, bicara, walaupun ada berantem-berantem dikit. Tapi saya ditanya coba, apa sih makanan kesukaan Pak Ayub? Nggak tahu saya. Orang saya baru diundang sekarang, mana saya tahu makanannya, ya kan? Siapa suruh dia baru undang saya sekarang? Ya kan? Ya kan? Tapi kalau saya tanya sama Ibu Gembala, makanan kesukaan Pak Gembala apa? Pasti tahu, kalau nggak tahu kebangetan. Ya kan? Kalau nggak tahu kita akan berdoain sama-sama di sini. Pasti tahu karena apa? Karena ada hubungan yang pribadi, yang spesial. Tiap hari ketemu, tiap hari berbincang-bincang, tiap hari berkomunikasi. Supaya apa? Supaya dekat. Bukan hanya dekat, tapi melekat. Melekat apa? Nempel, nggak bisa dipisahkan. Nah, begitu kita juga dengan Tuhan. Tuhan mau kita semua mempunyai hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu kalau punya HP, kalau nggak dicas ada gunanya nggak? Gak ada gunanya. HP semahal apapun, kalau nggak dicas nggak akan ada gunanya. Ya, cuma digeletakin aja. Begitu juga dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau nggak dicas, nggak ada gunanya Bapak Ibu. Bapak Ibu pelayanan ke ada apapun, nggak ada gunanya. Nanti sampai pada titik terakhir bilang apa? Aku tidak mengenal engkau. Sedih kan? Kita bercapek-capek ninggalin keluarga pelayanan, tapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Karena apa? Gak ada kedekatan antara Bapak Ibu dengan Tuhan. Gak ada jam-jam doa tersendiri antara Bapak Ibu dengan Tuhan. Ya, kalau siang, kalau suami saya nggak ada, saya kan ada kantin, tapi sekarang kantin tutup, anak sekolah. Jadi kalau siang saya nggak ada, saya tutup pintu di kamar. Ya, anak saya pada di bawah semua, saya tutup pintu di kamar. Saya berdoa. Saya manfaatkan jam-jam kosong. Gak bisa, Bu. Saya padat ngurus anak. Gak mungkin, Bapak Ibu. Pasti ada jam kosong. Jangan nonton drama Korea. Jangan sinetronnya Indosiar, astagfirullahaladzim. Pasti penjahatnya kalah, udah. Ya kan? Pasti yang baik itu yang menang. Di akhir-akhir ini saya lihat nih, karena banyak Korea, anak saya Korea. Saya mau tahu apa sih drama Korea. Saya gak pernah nonton TV. Saya gak suka nonton TV. Akhirnya saya lihat di Facebook, di HP. Saya lihat drama. Ternyata Bapak Ibu asik juga ya. Ternyata asik juga gitu kan. Benar Bapak Ibu, saya baru beberapa kali ternyata agak kecanduan juga gitu kan. Tiap di mobil tadi suami saya lihat, ini jalannya kemana? Gak tahu, udah datang dulu. Saya rasa asik. Aduh, ini ketemu lagi kan. Kayaknya lama-lama asik, bikin kecanduan. Benar Bapak Ibu. Itu kalau kita nggak kontrol, itu kecanduan yang minta ampun. Karena memang asik banget. Ceritanya tuh luar biasa menarik yang minta ampun. Ya, yang tadi saya nggak suka nonton, baru beberapa hari saya jadi nonton. Kata anak saya, mama nih drama Korea Korea apa Cina itu? Cina ya, drama Cina itu mah katanya, bukan Korea katanya. Kalau nonton gede banget suaranya, kalau nggak gede nggak enak, kalau lagi jeng gitu nggak enak. Ya, nah ibu-ibu kita harus mengendalikan semua itu, amin. Sekarang saya tutup kuota, saya udah nggak usah nonton lagi udah. Karena kalau semakin nonton ada lanjutannya, kita cari lagi. Ada lanjutannya, nggak ada berhentinya. Ya, sampai urusan dapur apa pasti lupa itu semua gara-gara drama itu. Ya, kalah firman Tuhan. Kadang-kadang kita baca firman Tuhan cuma sebentar, tapi drama bisa berjam-jam ya. Kayaknya Ibu Gembala nggak pernah kayaknya. Ibu Gembala di sini luar biasa Ibu ya. Nggak pernah kan Bu? Nggak pernah Ibu ya? Nggak pernah. Ini teladan ini. Nggak pernah nggak ketahuan apa gimana? Nggak sempat ya. Nah, berarti Ibu Gembala nggak sempat nih ngurusin jemaat nih, pada rewel-rewel nih. Ibu-ibu nih pada kelahi-kelahi di sini nih kali nih. Jangan Bu ya, nggak ada gunanya kita berselisih ya, nggak ada gunanya kita berkelahi. Kita maju mengembangkan pelayanan di tempat ini, amin. Ini luar biasa luasnya minta ampun ya. Kita bawa jiwa-jiwa ke tempat ini, amin. Kita sama-sama mengembangkan gereja di tempat ini ya. Nah yang pertama tadi apa?
kita miliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, ya, yang melekat dengan Tuhan, ya, supaya kita nempel terus, pikiran kita, pola pikir kita berubah, Bapak Ibu. Jadi kita datang ke gereja bukan hanya mau berkat, datang ke gereja bukan hanya mau kesembuhan, datang ke gereja bukan hanya mau sukses, bukan hanya ada sesuatu, tapi datang ke gereja betul-betul mencari Tuhan, karena Tuhan sumber segala sesuatunya, ya. Jangan kalau datang ke gereja dengan pikiran-pikiran yang salah. Tapi kita mau mencari Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan udah baik buat kita. Kita nafas aja ini Tuhan udah baik banget buat hidup kita. Kalau Bapak Ibu melihat orang di rumah sakit ngap-ngapan begitu, sedihnya minta ampun. Kita bersyukur sama Tuhan. Dikasih nafas gratis. Amin. Sebagai ucapan syukur kita sama Tuhan, kita cari wajah Tuhan. Kita dekat, kita nempel dengan sumber itu, ya. Jangan kita neko-neko, ya. Melayani Tuhan, layani dengan ketulusan hati, Bapak Ibu. Amin. Saya cuma satu punya prinsip, saya mau melayani Tuhan dengan ketulusan hati. Apapun yang orang bicarakan, gak usah dipikirin, ya. Gak usah. Ya, saya tadinya asal gereja itu dari Horizon, ya. Di gereja Horizon itu campur-campur. Jemaat ada Chinese, Batak cuma sedikit gitu. Tiba-tiba saya datanglah di GBI, Lewi, Bumi Bekasi Baru, Rawalumbu. Jadi pertama kali kami datang, kami ke situ, kami berdiri. Suami saya melihat kanan kiri. Saya bilang, kenapa ini suami saya lihat? Lalu dia bisikin sama saya, kok nggak ada orang Cina ya? Ya kan? Terus saya lihat juga, iya ya. Tampang luar di hampir sama, semua rata gitu kan. Rupanya saya nggak tahu kalau gereja itu mayoritas orang Batak, Bapak Ibu. Nggak tahu sama sekali. Karena saya lihat kan Bu Pose bukan orang Batak kan. Saya kenal gereja itu dari Bu Pose, kan orang Sangir, orang Manado gitu kan. Lalu saya bilang, oh iya ya, rupanya orang Batak ya. Ya nggak apa-apa, kita udah nyemplung di sini, ya kan? Nah, baru saya di situ lihat orang Batak ternyata luar biasa, betul nggak? Luar biasa keras-kerasnya. Ya kan? Ya, hampir kami nggak siap di situ, bener. Hampir kami sudah mau mengundurkan diri dengan Pak Gembala. Kami datang ke Pak, kami mengundurkan diri, nggak kuat rasanya, gitu ya. Ada kami nggak kuat. Janganlah Bu Indah, Pak Hermanto, lo gini segala macam. Ayo kita sama-sama gandengan tangan. Gimana mau gandeng tangan, Pak? Aduh sakit rasanya, sakit gitu kan. Terus saya bilang, lalu kita berdoa, kita akhirnya. Tapi puji Tuhan, Tuhan mampukan. Amin. Akhirnya saya bisa bersosialisasi dengan mereka. Malah kan mereka sayang sama saya. Kalau saya nggak ada, saya dicariin, Bapak Ibu. Bukan karena saya punya utang, enggak. Ya, puji Tuhan. Di sini juga orang Batak baik-baik. Amin. Pak Ayub dari Jawa, toh Pak? Jawa kan? Ibu dari mana? Oh, Ibu Batak. Oh, Bapak Jawa, toh Pak? Sama kita, Pak. Wah. Tapi Bapak nggak dianiaya di sini kan? Saya nanya bener kan? Jawa loh. Jawa itu biasanya oke gitu loh. Betul kan? Awas ada yang menganiaya Bapak Gembala saya di sini ya. Itu orang Jawa itu nunut kan orangnya. Engge aja. Ya, kaki keinjek aja. Makin sur gitu kan. Makasih. Karena kaki udah keinjek ya kan. Wah, Ibu Gembala juga nggak menganiaya mentang-mentang Ibu banyak sini ya kan. Luar biasa ya. Tapi di sini orang Batak ya baik-baik. Amin. Haleluya. Yang kedua, ini ingat ya Bapak Ibu, jangan karena kita lucu-lucuan firman Tuhannya nggak diingat nih ya. Ya, yang pertama itu kita harus memprioritaskan hubungan kita dengan Tuhan ya, hubungan kedekatan dengan Tuhan ya. Nah, yang kedua adalah memiliki fondasi yang kuat. Ya. Nah, kenapa kita memiliki fondasi yang kuat? Kalau kita bangun rumah, kita harus punya fondasi, betul nggak? Ya kan, supaya rumah itu nggak roboh, rumah itu nggak ketiup angin, bener. Ibu orang China, apa orang apa sih Bu? Oh, ada Cina juga Pak, kita yes, ada Cina Pak. Ibu Cina nggak Bu? Saya apa Bu? Saya apa? Oh gitu. Ibu pakai bahasa Cina barusan Bu? Oh, udah lama di sini ya? Oh, sendiri ya Pak tinggal? Ada anaknya, tapi gerejanya udah melayani tempat yang lain. Oh, cuma satu Pak? Oh, iya. Orang China? Iya. Ibu dekat-dekat Bapak Gembala ya Bu? Supaya Ibu nggak teraniaya, ya kan? Makanya saya lihat agama saya bersih-bersih kayak beda gitu. Ya oke lah, tetap semangat ya Bu di sini ya. Oke, jangan mempermalukan suku kita.
maju terus dalam Tuhan. Amin. Nah, yang kedua tadi saya katakan memiliki fondasi yang kuat supaya ibu bilang nggak roboh rumahnya ya. Nah, kerohanian kita juga mari kita miliki fondasi yang kuat. Udah kuat belum fondasi kita di dalam Tuhan nih? Kalau ada tantangan kabur nggak? Kalau ada permasalahan perselisihan kabur nggak dari gereja? Ngambek nggak? Ini yang kerok di gereja nih. Ya kan, dikit-dikit ngambek, nggak mau pelayanan, dapat jadwal cancel. Aduh, kalau saya tahu ini, pengen saya iketin pohon aja nih. Bener, kadang-kadang aneh. Yang bikin kerok itu kalau mau Natal, itu yang bikin pusing Bapak Ibu Gembala. Bener, itu masalah seragam aja ibu-ibu bisa gontok-gontokan. Ada cuma pilih warna merah atau hijau, ya kan? Itu jangan, itu fondasinya nggak kuat. Ya. Kita miliki fondasi yang kuat berakar di dalam Tuhan. Sehingga pada saat kita mengalami tantangan, mengalami cobaan, perselisihan, itu kita nggak goyah. Kita nggak mudah jatuh. Kita nggak mudah lapuk. Ya. Bukan berarti seorang hamba Tuhan itu punya dasar yang kuat. Nggak semua Bapak Ibu. Saya melayani Tuhan itu dari SD. Jadi kebetulan rumah saya di bawahnya gereja, jadi atasnya kami tinggal dengan hamba Tuhan. Jadi kalau saya tiap pulang sekolah itu saya diajak pelayanan dari SD kelas 4 ya, sampai saya dipukuli papa saya karena nggak pernah belajar, nggak pernah apa, pelayanan terus, sukacita banget pelayanan ya. Saya udah tertanam pelayanan. Nah, pada saat saya sekolah Alkitab, saya pergi ke Kalimantan ya. Saya di sana umur 17 tahun, hampir 17 tahun. Saya udah ada di Kalimantan. Saya pernah kesaksian kemana-mana, saya tidur nggak di kasur. Enggak, saya tidur di kandang babi Bapak Ibu. Iya benar. Jadi di bawah itu babi, dikasih atas itu di atas saya. Cuma tikar yang dari bambu. Ya, saya katakan gini, ini benar apa pelayan Tuhan apa gimana? Saya dikirim dari Petamburan. Ya, saya bilang ini apa lah, di rumah bapak saya banyak kasur. Saya tidur, jadi tiap malam saya dengar kata ngok itu. Iya, makanya saya bersahabat banget sama B2. Sampai sekarang saya bersahabat. Ya, bersahabat ya, selama 6 bulan saya tidur di kandang babi itu, ya kan, karena nggak ada kamar, karena pastornya di hutan gitu kan. Nah, jadi seru setiap pagi saya pokoknya sengsara banget ya melayani Tuhan. Saya pikir enak, sengsara banget ya, 5 kilometer harus ngangkat air. Di sini mah enak mungkin pelayanan, 5 kilometer ngangkat air jam 4 pagi, jam 4:30 harus doa segala macam Bapak Ibu. Saya melayani, tapi saya tetap berjuang di situ. Ya, bahkan saya pernah cerita juga beberapa, saya disuruh masak, saya nggak bisa masak, nggak pernah masak. Mama saya itu selalu nggak pernah nyuruh anak-anaknya. Jadi bapak ibu gembala bilang, Winda ini masak, ini usus ayam katanya. Oke Bu, diapain? Nih bumbunya dikuningin, siap. Pede-pede aja saya masak. Pada saat saya taruh ya, bapak gembalanya itu orang Toraja, dia makan itu usus panjang. Ya kan? Kan panjang itu usus kan? Ya kan? Lalu Winda punduh, kalau orang Toraja punduh itu bodoh gitu kan. Winda punduh katanya, apa ini usus ini katanya, kenapa masih panjang-panjang begini, mau ketolak saya katanya. Gitu Bapak Ibu, saya diam saya, terus gimana Om diapain? Loh saya punduh, dilempar itu usus ke saya Bapak Ibu. Bapak kembali sini enggak kan? Enggak, dia sudah galak kayak macan, lebih dari macan, ya kan? Dilempar itu usus, sampai saya aduh Tuhan, saya mau nangis. Gue nggak menghargai banget hamba Tuhan, di pendeta gitu kan. Tapi itulah proses Bapak Ibu. Kita kuat apa enggak? Teguh apa enggak di dalam Tuhan? Nah, saya sudah banyak mengalami hal seperti saya kuat, ya. Bahkan saya dihadapi dengan orang Bugis, ya. Mau ditusuk pakai parang karena ibunya di pasar, saya ajak ke gereja, saya kuat. Tapi pada saat tertentu ada satu masalah, ya. Saya balik ke Jakarta, ada masuk masalah yang bikin saya keok. Saya berkata, mulai saat ini saya nggak mau lagi mengenal siapa Yesus. Itu terjadi Bapak Ibu. Pada saya udah pelayanan luar biasa di Kalimantan. Tapi pada saat itu saya menangis, saya bilang, saya nggak mau lagi mengenal Tuhan. Saya nggak mau lagi tahu siapa Yesus. Saya nggak peduli lagi, nggak mau setitik pun dengar kata itu. Saya langsung lamar pekerjaan. Hidup saya apa? Saya ke diskotik, malam pagi kerja segala macam. Akhirnya saya bertemulah dengan suami saya yang setia ini. Ya kan? Bertemu dengan suami saya. Suami saya juga sama ya Pak ya. Kita dulu gode-gode begini ya Pak. Asik. Makanya kalau mau memuji Tuhan kita nggak mau diam. Orang di tempat itu kita gode-gode begini kan. Nggak tahu apa sih. Goda-gode gitu kan. Ya kan? Saya bertemu dengan suami saya. Dia datang. Nah kebetulan suami saya orang Buddha. Masih Buddha ya. Terus saya
kami mau nikah saya cuma bilang ini. Oke. Nah, karena kita bahasa Betawi lu gue ya, gue ikut lu. Apa? Lu mau ikut Buddha? Iya. Gue mau ikut lu. Gue gak mau Kristen. Cuma sampai seperti itu Bapak Ibu. Saya udah hamba Tuhan, udah sekolah Alkitab loh. Udah lulusan sekolah Alkitab. Udah pelayanan selama 2 tahun di Kalimantan. Tapi saya mau meninggalkan Tuhan hanya karena satu masalah. Lalu suami saya bilang, enggak. Gue tahu lu masuk Buddha karena pelarian. Tapi kalau gue masuk Kristen karena keinginan gue. Wah, luar biasa. Terus akhirnya saya nggak pernah mau ke gereja selama setahun itu. Lalu suami saya bilang gini, yuk kita ke gereja. Gimana sih ke gereja? Enggak, gue mau tahu gimana ke gereja. Pinter banget dia, ya, ngerayu-rayu saya. Disitulah saya mulai kembali. Nah Bapak Ibu, jangan dikira fondasi kita cukup pada saat hari ini aja. Enggak, fondasi itu harus dibangun terus dengan kedekatan kita dengan Tuhan. Sehingga apapun masalah yang kita hadapi nanti, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Coba kalau waktu itu Tuhan nggak angkat saya lagi, mungkin nggak tahu saya udah di mana sekarang. Mungkin saya nggak berdiri di sini sekarang, ya kan? Tapi karena Tuhan masih sayang sama saya, Dia datangi suami saya, ya. Suami saya yang bikin saya masuk lagi ke Kristen, ya. Waktu kami nikah, saya bilang nggak mau pelayan, enggak. Terus dia bilang apa? Banyak banget alasannya. Ini waktu narik saya juga banyak kali alasannya ini. Lo ya, apa sih namanya, pola-pola pikir, cara-caranya mancing-mancing banyak banget. Nah waktu dia bilang gini, Win, ini kan jas kawin nih, sayang kalau nggak dipakai, gitu katanya. Ya kan, kita beli mahal-mahal ini, kata dia bilang gitu. Terus mau ngapain udah pakai kondangan? Gak mungkin kondangan juga pakai begini. Terus gimana? Gue ngeliat orang gereja kok pakai jas semua ya. Dia bilang gitu. Terus maksudnya apa? Yuk coba kita ngelamar pelayanan yuk supaya gue bisa pakai jas ini. Gitu Bapak Ibu, ya pintar banget memang. Oh gitu ya, iya. Akhirnya itu terpengaruh juga saya. Oh ya benar juga ya. Mungkin kerinduan suami saya atau gimana gitu. Akhirnya kita melamar itu di Horizon. Kami diterima jadi diaken. Orang kami baik-baik kok, yes, ya kan? Iya. Udah gitu kami cantik dan ganteng, yes, ya kan? Ya kan? Wah, ini kayaknya muka-muka cantik dan ganteng nih gitu kan? Bisalah dipajang di depan, nggak apa-apa lah gitu. Ya, akhirnya kami diterima. Disitulah saya mulai melayani lagi. Disitulah saya mulai terjun pelayanan lagi. Emang sampai di situ proses Tuhan? Enggak sampai di situ, masih terus. Tapi pada saat kita mempunyai pegangan yang kuat, mempunyai akar yang kuat, kita nggak akan mudah goyah, nggak akan kecabut. Apapun itu Bapak Ibu, ya. Jadi jangan dikira Bapak Ibu sekarang, saya udah melayani, udah kuat fondasi saya. Belum tentu, harus terus tiap hari diasah. Amin. Ditanam, terus baca firman Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan terus. Sampai betul-betul akar itu terus tertanam di dalam hati. Amin Bapak Ibu, ya. Jadi jangan cepat puas. Ya, pemakaian Tuhan saat ini jangan cepat puas. Terus kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita itu nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kita itu nggak punya kemampuan apa-apa tanpa Tuhan. Saya itu bukan tipe orang yang cepat ngomong. Enggak. Dulu saya gagap, Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak tahu kan sekarang udah lancar. Bahkan kalau Bapak Ibu nanya ke suami saya, sekarang ya dia satu kata, saya bisa 100 kata. Iya. Dulu saya kalau ngomong aja gitu, sekolah gitu, saya gagap. Tapi Tuhan sanggup mengubahkan kalau Tuhan mau, betul gak? Kalau hati kita siap untuk melayani Tuhan, saya nggak kepikir kalau saya bisa khotbah, nggak kepikir sama sekali. Tapi kalau Tuhan yang berkehendak, di situ Tuhan nyatakan mujizat. Amin. Jadi jangan Bapak Ibu berkecil hati. Apapun pelayananmu saat ini di tempat ini, entah cuma hanya jadi penerima tamu, lakukan itu dengan ketulusan hati. Amin. Tuhan akan terus mengangkat dirimu kalau engkau mempunyai ketulusan hati, kerendahan hati di dalam Tuhan, ya. Nah, yang ketiga, kayaknya adik ini udah bosan dengan suara saya. Kayaknya ibu ini lama banget ngomongnya katanya. Yang ketiga adalah hidup serupa dengan Tuhan. Gimana sih hidup serupa dengan Tuhan? Mempunyai karakter Tuhan. Gaya hidup kita itu mencerminkan sikap anak Tuhan. Ya, jangan di gereja kita jadi anak Tuhan, di luar gereja kita jadi hambatan. Ya, dengan tetangga kita nggak akur, dengan tetangga kita seling-selek, nggak mencerminkan sikap anak Tuhan. Ya, kita melayani Tuhan, memberitakan firman Tuhan, bukan hanya khotbah di mimbar, Bapak Ibu, enggak. Tapi lewat sikap kita, tingkah kita bisa mempraktekkan firman itu di dalam kehidupan kita. Amin. Kita bisa menjadi saksi Tuhan di dalam hidup kita. Gak usah berkuar-kuar, ya. Kita perlu tindakan aja, amin. Kita coba contoh ayam betina kalau mau bertelur.
Kok ramenya minta ampun kan. Petak, wah nggak berhenti. Padahal apa? Bertelurnya cuma satu. Tapi kalau kita lihat penyu, dia mau bertelur, dia cari goa di dalam pasir. Dia diem aja, nggak ada suaranya Bapak Ibu. Dia cari. Tapi dia bertelurnya banyak. Ya, nah itulah kita dalam melayani Tuhan. Nggak usah terlalu banyak berkata-kata, tapi kita bertindak di dalam Tuhan. Amin. Ya, supaya nggak ada perselisihan. Kalau banyak ngomong biasanya ada aja yang salah. Ya, biasanya kalau Bapak Gembala di sini enggak kayaknya orang Jawa diem. Tapi memang Bapak Ibu Gembala pun diem loh. Saya kadang-kadang aneh dengan Ibu. Waktu kami sama-sama dulu saya Bu ya ketemu ya, diem banget. Ya, bahkan saya bilang ini, saya nggak tahu kalau Ibu orang Batak juga Bu, benar. Saya bilang ini kok diem. Kalau Bapak Ayub kayaknya saya tahu orang Batak, orang Jawa memang. Ya, Ayub Keramat ya Pak. Ayub Kursumat ya? Karsumat tuh, iya Ayub Karsumat. Itu nggak ada nama orang Batak itu kan? Ada pasti Jawa itu kan? Nah, iya. Saya bilang pendiam gitu kan. Ini jemaatnya apa bisa ngomong? Saya pikir begitu kan? Ternyata justru lewat diamnya itu ada tindakan yang luar biasa dari Bapak Ibu ini. Benar nggak? Benar Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, nama Bapak Gembala, Ibu Gembala di sini luar biasa di sana loh. Benar. Bahkan gembala saya di sana bilang saya bangga dengan gembala di Cikarang katanya. Di apa ya? Apa yang Karanganyar ya, di Karanganyar katanya. Wah, saya bangga jadi pembinaan. Saya enggak membangga-banggakan supaya saya dikasih makan enggak Bapak Ibu. Tapi memang benar. Makanya saya penyasaran gitu. Kok hebat tapi nggak pernah undang saya gitu kan? Apa takut ketahuan saya gitu kan? Saya penyasaran ya, luar biasa namanya. Pelayanannya luar biasa, gak wah saya mau tahu, saya mau belajar dari Bapak Gembala di tempat ini ya. Bukan berarti saya mau di sini Pak, enggak Pak. Bisa saya diserbu dengan orang-orang di sini gitu kan. Nah, ya, tapi mari kita sama-sama bergandeng tangan. Bapak Gembala, Ibu Gembala di sini tidak bisa mampu berdiri sendiri tanpa dukungan Bapak Ibu sekalian. Ya, tanpa dukungan doa-doa segala macam itu perlu dipraktekkan di tempat ini. Amin. Kita nggak mau biasa-biasa aja, tapi kita mau menjangkau jiwa di sekeliling ini. Saya dengar-dengar katanya nggak ada gereja ya Pak? Nggak ada, baru ini apa ya? Iya, baru ini aja Bapak Ibu ya. Siapa tahu nanti nggak di sini. Ada ruko berdepan banyak yang kosong kok Bapak Ibu. Ya, banyak yang mubazir kalau kata orang mah, kalau mubazir gitu kan. Dengan doanya Bapak Ibu aja ini, ya. Tuhan itu sanggup mengadakan segala sesuatunya. Berarti kurang kenceng ini Pak Ayub ini. Doa terus ya. Tuhan itu Tuhan yang luar biasa, sanggup menyediakan segala perkara. Kita tinggal tunggu waktu Tuhan aja ya. Jangan memaksakan diri. Amin. Nanti dibilang, wah ini Bu Winda suruh di ruko sana. Dia datang ke Pak Gembala Pak Ginting. Pak suruh Bu Winda ruko. Pak Ginting manggil saya. Bu Winda suruh kan bayarin sana. Gitu. Kalau udah gitu suami saya ngomong. Ya kan? Kalau Pak Gembala gitu saya tinggal bilang, Pak, bayarin. Itu kan dia ngomong pusing. Salah lagi saya kan. Ya, Bapak Ibu, mari kebenaran firman Tuhan pada saat ini ya. Kita mau mempraktekkan itu dalam diri kita. Kita mempunyai pilihan yang tepat. Amin. Seperti Maria, dia memprioritaskan hubungan pribadinya dengan Tuhan ya. Kenapa kita harus memprioritaskan hubungan pribadi? Apa tadi Bapak Ibu? Yang pertama apa? Saya selalu bertanya, setelah saya khotbah saya selalu bertanya. Saya nggak mau cuma kita dengar-dengar gitu aja. Ayo, kalau nggak saya setrap semua di depan sini. Mengapa kita harus mengutamakan hubungan pribadi dengan Tuhan? Memprioritaskan hubungan pribadi dengan Tuhan. Apa Bu? Oh, supaya kita mendekat. Iya. Ibu ini walaupun ketawa tapi dengar. Kita supaya mendekat, melekat sama Tuhan, dekat ya, nempel sama Tuhan. Amin. Supaya hubungan kita nempel sama Tuhan. Seperti kita hubungan suami istri kita kan, kalau nggak ketemu kayaknya kangen gitu kan. Begitu juga dengan Tuhan ya. Kalau kita nggak ketemu Tuhan sehari kayaknya kangen sama Tuhan gitu ya. Yang kedua apa Ibu? Memiliki fondasi yang kuat, keren. Yes. Besok saya mau kesini lagi. Diundang nggak diundang saya mau kesini. Bodoh amat. Pak Ayub lagi berdiri mimbar, saya datang. Turun Pak Gembala. Ya, mempunyai fondasi yang kuat. Jadi ibu-ibu apapun masalah pergumulan dalam pelayanan pribadi jangan mudah menyerah ya.
Jangan mudah goyah, jangan cepet ngambek. Ya, kesian Pak Gembala udah kurus saya bilang. Jangan ngambek-ngambek lagi dalam pelayanan ya. Ibu Gembalanya nanti tuh, lihat sekarang udah cantik, bersinar. Jangan sampai peot-peot gara-gara mikirin pergumulan ibu-ibu. Ini kebanyakan ibu-ibu nih, kok bapak-bapak biasa diem. Ya, kesenggol sedikit aja. Ngambek pelayanan. Ada jadwal minta digantiin. Ya, yang gitu mu Pak, baptis pakai air aja Pak, udah diguyur, nggak usah ditenggelamin. Guyur aja, kocorin tuh air. Ya, yang ketiga apa Ibu? Bapak Ibu? Hidup serupa gaya hidup kita ya ibu-ibu ya. Kita menjadi orang Kristen harus menjadi berkat buat orang lain. Amin. Berdampak buat orang lain. Jangan kita menjadi batu sandungan ibu-ibu, bapak-bapak ya. Kalau bapak-bapak kayaknya kalem-kalem banget di sini. Ya, bapak-bapaknya cool katanya. Ya ibu-ibu di dalam bertetangga kita mencerminkan sikap anak Tuhan ya. Kita melayani harus bersama dengan Tuhan ya, bukan melayani Tuhan. Ya, kalau melayani berjalan dengan Tuhan, kita melayani hanya karena untuk Tuhan. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, namanya bersama adalah melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Kita angkat satu pujian. Kita mau angkat pujian, Ku Tetap Cinta. Ayo Ibu WL, suara saya agak bagus banget. Jadi Ibu WL mana? Saya dari tadi masih sini. Masih nanya, saya bilang saya mau nyanyi Ku Tetap Cinta. Dari apa? Nggak ngelihat, saya dari tadi di sini. Rupanya nggak ngelihat, tidur ya Mas tadi Mas. Orang saya dari tadi di sini Mas nggak ngelihat, tanya dari apa? Pas itu pas. Amin, haleluya. Tetap cinta. Haleluya. Tetap cinta. Walau badai datang menerpa, kami mau tetap setia bersama dengan Tuhan. Tetap setia. Walau tetangga telah mengenal, tetap setia, tetap setia. Terlalu banyak yang sudah Tuhan berikan hidup kami. Yang Tuhan telah beri, kami tidak sanggup membalasnya Tuhan. Akan mungkin ku balas tadi apa yang ku buat dari bawah. Biarlah kami semakin biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama. Bukan hanya kita hafal dari lagu ini, tapi dari dasar hati kita. Aku mau cinta Tuhan, aku mau tetap cinta Tuhan. Walau badai datang menerpa, kami tetap cinta Tuhan. Tetap setia, setia Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Kami tetap setia bersama dengan Tuhan. Walau takkan datang tetap setia. Terlalu banyak Tuhan yang sudah Tuhan beri dalam hidup.
Terima kasih Tuhan, ini hidup kami. Biar kami tetap mencintai Tuhan. Dalam setiap pelayanan kami, tantangan yang kami hadapi, rintangan yang kami hadapi, kami tidak goyah Tuhan. Kami mau tetap setia sama Tuhan. Kami mau tetap cinta mati-matian sama Tuhan. Karena kami tahu Tuhan yang sudah baik dalam hidup kami. Berkati Tuhan jemaatmu di tempat ini. Apapun permasalahan yang kami hadapi, biarlah kami tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak mundur, kami semakin maju bersama dengan Tuhan. Biarlah kami memiliki fondasi yang kuat, akar yang kuat, sehingga kami memiliki hidup yang serupa dengan Tuhan, mempunyai gaya hidup yang serupa dengan Tuhan, dan lewat kami nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Berkati Tuhan gembala sidang di tempat ini, hamba-Mu yang begitu rendah hati, Bapak Ayub dengan Ibu Tuhan. Kau memberkati kedua hamba-Mu. Kami yakin bukan secara kebetulan Kau menempatkan kedua hamba-Mu ini Tuhan, tapi ada rencana khusus Tuhan yang Kau sudah sediakan bagi kedua hamba-Mu ini. Berikan hati Tuhan untuk melayani pekerjaan di tempat ini, hati yang tulus, hati yang betul-betul Tuhan mengasihi Engkau, sehingga lewat kedua hamba-Mu ini ada gebrakan dahsyat terjadi Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Cikarang boleh memuliakan Tuhan lewat kedua pribadi hamba-Mu ini. Satukan hati mereka, biar mereka terus bergandengan tangan, urapi dengan urapan yang dahsyat. Cukupi kebutuhan mereka Tuhan. Kau berikan kesehatan dan kekuatan buat mereka. Anaknya semua Tuhan pasti angkat dan berhasil. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Nama Tuhan, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Saya rindu melihat tangan-tangan yang diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Jadilah kita menjadi pendengar yang setia dan juga menjadi pelaku yang setia dalam kehidupan kita. Terima kasih buat Ibu Winda Septriani bersama dengan suami, dengan anak-anak. Terima kasih buat hari ini. Boleh ada di Cikarang. Dekat ya Bu ya? Dekat banget. Ya, puji nama Tuhan. Ya, bersyukur buat kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan hari ini. Kita boleh dilayani, kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Lebih lagi kita setia mengasihi Tuhan. Ya, kalau Ibu nggak percaya saya orang Batak, memang ya. Banyak orang yang nggak percaya Bu. Yang ada tuh Pak Ayub orang Batak, saya orang Jawa. ya. Bahkan sampai ada hamba Tuhan yang kenalan nggak yakin, sampai diuji Pak Ayub itu di Jawa ada apa aja, gitu ya. Saking nggak yakinnya kalau dia orang Jawa, saya orang Batak. Ya, kebalikannya menurutnya. Ya, tapi saya memang asli Bu. Mama papa saya orang Batak, saya juga orang Batak. Ya, saya mau orang Batak dan saya bangga jadi orang Batak ya. Walaupun mungkin orang nggak mengakuinya, nggak mungkin gitu ya. Ya, puji nama Tuhan. Ya, terima kasih buat firman Tuhan yang luar biasa yang kita dengarkan bersama-sama. Baik Bapak Ibu, dengan penuh ucapan syukur untuk setiap Bapak Ibu jemaat yang boleh hadir di tempat ini. Teristimewa terima kasih untuk Pastor Majuntak yang sudah boleh hadir bersama-sama yang kita kembali. Terus Tuhan pulihkan kesehatan kekuatannya. Ya, selamat datang. Ya, puji Tuhan, walaupun banyak juga yang nggak datang ya. Jemaat yang setia boleh hadir. Bapak Ibu, untuk sepanjang minggu ini kita ada Rabu Ceria, ada Kul 2, ada juga nanti Sabtu ada MDPG, ada Tunas, kemudian hari Minggu kembali kita bertemu di minggu yang kelima, dan terus kita berdoa untuk renovasi yang ada di Blok E. Nanti Bu Indah bersama keluarga boleh kita lihat yang di Blok E seperti apa bentuknya rumah yang Tuhan anugerahkan buat GBI Lewi Karanganyar. Ya, masih dalam tahap renovasi. Ya, kita berdoa terus supaya Tuhan berkati. Kemudian Bapak Ibu yang rindu untuk pelayanan konseling penyerahan anak baptisan kudus, boleh menghubungi gembala di tempat ini. Baik Bapak Ibu, kita akan berikan persembahan kita untuk pembangunan di Blok E. Kita mau angkat pujian refnya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Ya, tidak akan pernah kekurangan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Ya.
yang naikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Bapa, dengan penuh ucapan syukur Bapa kami kepadamu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat pagi hari siang hari ini Tuhan. Terima kasih buat kekuatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami Bapa. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa untuk setiap kasih-Mu, cinta-Mu yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami terus berdoa buat hamba-Mu, Ibu Winda bersama dengan Pak Herman bersama dengan anak-anak Tuhan. Kami ucapkan berkat atas kedua hamba-Mu ini bersama dengan anak-anak Tuhan. Engkau yang memberkati keluarga hamba-Mu Tuhan. Berkat kesehatan, kekuatan, umur panjang, keberhasilan Kau anugerahkan dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan. Bahkan kemanapun hamba-Mu melangkah di dalam pelayanan mereka Tuhan. Dalam setiap kerinduan mereka, kami percaya Engkau Bapa yang ajaib Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna di tengah-tengah keluarga hamba-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan buat hari ini Bapa. Buat firman Tuhan yang menguatkan, meneguhkan iman percaya kami kepadamu Tuhan. Dan ajar kami melakukannya di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus yang baik. Pada siang hari Tuhan, kami mau mengucap syukur Bapa untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini Bapa. Engkau melihat setiap hati kami Tuhan, kedalaman hati kami Bapa. Engkau tahu kerinduan dan isi hati kami Tuhan. Kami sebagai ayah, sebagai ibu, bahkan sebagai orang tua, sebagai anak Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami kepadamu Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu terus melimpah dalam kehidupan kami Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk saat ini jemaat Tuhan yang memiliki pergumulan masalah dalam kehidupan mereka. Ajar mereka mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Ajar mereka Tuhan memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan mereka. Karena ketika mereka mengutamakan Tuhan, Engkau Tuhan yang akan turut ambil alih dalam seluruh kehidupan mereka Tuhan. Kami juga mengucap syukur Bapa untuk Bapak Siman Junta Tuhan, yang hari ini boleh bersama-sama dengan kami Tuhan. Sekalipun mungkin keadaannya belum pulih secara total Tuhan, tetapi kami mengucap syukur untuk hati yang Tuhan taruh di hatinya, hati yang rindu beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah dia mengucap syukur dalam segala hal Bapa. Sekalipun keadaannya mungkin tidak baik-baik saja Tuhan, tetapi kami bersyukur ada kekuatan yang akan Tuhan anugerahkan bagi hamba-Mu, istri dan anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Bapak, kami terus berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Engkau memberkati mereka dengan pekerjaan usaha mereka Tuhan. Berkati setiap anak-anak yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka Bapak. Kami juga berdoa setiap pengerja Tuhan. Terus satukan hati kami Bapak, untuk kami lebih lagi setia kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan terus memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kami Bapak. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak buat siang hari ini. Kami juga menyerahkan untuk setiap pemimpin rohani kami Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Haji Rubin Abraham Tuhan, Bapak Pendeta Niko Nyotora Harjo, Bapak Pendeta Budianto Totong Tuhan, Bapak Pendeta Sahala Nenggolan, Bapak Pendeta Darmayanto Rawatan, Bapak Pendeta Nua Ginting, bahkan Bapak Gembala kami di tempat ini Bapak Ayub Karsuma Tuhan. Kami ucapkan berkat untuk setiap hamba-hamba-Mu ini Bapak. Engkau menjaga semua hamba-hamba-Mu ini dalam pelayanan mereka Tuhan. Engkau yang memberkati mereka, melengkapi mereka Tuhan, kemanapun mereka melangkah Tuhan. Kasih dan kuasa-Mu menyertai mereka Tuhan. Semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna untuk setiap hamba-hamba-Mu ini Bapak. Keluarga mereka, pelayanan mereka Engkau berkati Tuhan. Kami juga siang hari ini mau berdoa Tuhan bersama-sama untuk rumah doa kami yang ada di Blok E Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk setiap biaya yang kami butuhkan, untuk setiap tenaga yang kami perlukan Tuhan, untuk lingkungan keamanan kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang memberkati, Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapak, di GBI Lewi Karanganyar ketiga tahun Tuhan anugerahkan kami rumah untuk kami beribadah. Dan kami percaya jika Tuhan yang membuka pintu, tidak ada satupun yang menutupnya Tuhan. Maka Tuhan yang akan terus memberkati
Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk bangsa kami dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Bahkan presiden, semua jajaran pemerintahan yang ada tertinggi sampai terendah. Tuhan memberkati bangsa kami Bapa. Bahkan kami juga berdoa menyerahkan setiap gereja-gereja yang ada di tengah-tengah bangsa kami. Dari berbagai denominasi Tuhan Yesus memberkati. Bahkan setiap hamba-hamba Tuhan. Gembala, tenaga, missionary, penginjil Tuhan, Kau berkati mereka Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatnya, Engkau memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah kehidupan kami siang hari ini Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Dan kami rindu apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Dan kami mau sempurnakan doa kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Sama-sama kita bangkit berdiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kalau hari ini kami sudah menikmati hadirat-Mu, kami bisa datang untuk mempersembahkan pujian penyembahan kami. Bahkan kami diberkati dengan suara-Mu, kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu. Kiranya Tuhan juga memberkati hamba-Mu, Ibu Winda Tuhan, yang sudah Engkau pakai buat saluran berkat buat kami Tuhan. Berkati Pak Herman, suaminya dan anak-anak Tuhan yang boleh bersama-sama kami di tempat ini Tuhan. Kau memberkati kehidupan hamba-Mu ini lebih dan lebih lagi dalam keluarga, dalam usaha, di dalam kehidupan, kekuatan, kesehatan, bahkan umur yang panjang Tuhan limpahkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini ibadah kami boleh berjalan dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami yakin dan percaya ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena pertolongan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan akhiri ibadah kami dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami akan kembali ke dalam aktivitas dan pekerjaan dan usaha kami. Biarlah Tuhan menyertai, melindungi kami. Segala kuasa-kuasa kegelapan, setan, iblis, orang-orang jahat, kecelakaan, bencana, sakit, penyakit, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Dan di akhir ibadah ini kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu ini kasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dan angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa dan cinta kasih-Nya yang melimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, pertolongan, penghiburan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai siang hari ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Pak, berkatnya Pak.
Kalau ibu-ibu biar